Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada video kita kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika yang diambil dari website resmi ya, soal contoh SNBT, penalaran matematika. Kita lihat beberapa soal yang menarik. Salah satunya yang menarik adalah soal berikut ya, soal mengenai kambing yang diikat di patok. Oke, kita baca bersama-sama. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD dengan AB 12. Ya, kita tandai AB-nya adalah 12. Jadi di sini AB 12 dan lebar AD 9. Di sini 9. Oke. Kambing ditambatkan pada dinding AB di sini ya, dengan tali yang panjangnya T meter. Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB di titik P berjarak X. Jadi di sini patoknya disimpan, dia berjarak X dari A. Ya. Nah, pertanyaannya, jika diketahui bahwa si T-nya ini di antara 0 dan 6, daerah merumput kambing akan maksimal jika bagaimana? Ya. Jadi, ini kalau dilihat sekilas, mungkin kebayangnya itu mungkin soal maksimum minimum, cari fungsi yang memaksimumkan luas atau seperti itu. Tapi sebetulnya tidak, ini yang diinginkan adalah bahwa common sense Anda jalan ya. Jadi gimana, misalkan agar dia bisa maksimal, maka si daerah merumputnya itu inginnya berbentuk setengah lingkaran penuh ya. Jadi kalau begini kan, kalau seperti ini enggak setengah lingkaran penuh. Jadi yang diinginkan adalah situasi di mana daerah merumputnya berupa setengah lingkaran penuh. Nah, kita ingin menganalisis kapan si setengah lingkaran penuh ini terjadi. Ya. Oke, pertama yang kita tahu adalah si P ini, titik pusat lingkarannya, dia sejauh X. Ya. Ini sejauh X dari titik A. Oke. Kemudian si jari-jari lingkarannya adalah T. Ya. Oke, jadi pertama yang kita lihat bahwa agar si titik ini berada di dalam persegi panjang, maka haruslah si X ditambah T-nya itu nggak lebih dari panjang AB. Ya. Jadi pertama kita menginginkan bahwa X ditambah T, dia harus berada di sebelah kirinya titik B. Ya. Kesini X, dilanjutkan dari P ke ujung sini sejauh T, berarti X tambah T. X tambah T inginnya nggak boleh lebih dari 12. Lebih kecil sama dengan 12. Kemudian di sisi lain, ujung yang sebelah kiri ini harus ada di dalam persegi panjang juga. Berarti inginnya dia berada di sebelah kanannya A. Ya. Sebelah kanannya atau sama dengan A. Berarti apa? Berarti si besaran yang ini, kita pengennya dia lebih besar sama dengan 0 ya, panjang segmen A sampai titik ini. Nah, si panjang segmen ini berapa nilainya? Ini itu, ingat ini jari-jarinya adalah T sini ya. Berarti dari A ke P adalah X, kemudian dari situ ke P dia T. Berarti si selisih ini adalah X dikurangi T. Berarti kita menginginkan X dikurang T haruslah lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal tulis ulang. Pernyataan pertama sama aja dengan bilang X lebih kecil sama dengan 12 min T. Kemudian yang pernyataan yang kedua bisa ditulis ulang sebagai X lebih besar sama dengan T. Kita cari kedua hal yang memenuhi dua hal ini sekaligus. Dan jawabannya adalah E. Ini.
Oke, gimana? Not too bad kan? Oke, bisa kita lihat dari contoh-contoh soal yang tadi bahwa ini tipe soal penalaran matematika ini agak sedikit berbeda ya dengan soal-soal UTBK yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat di website SNPMB yang resmi ini, porsi dari soal-soal penalaran matematika ini cukup besar karena ada 20 soal yang berasal dari penalaran matematika ini. Pada intinya yang ingin dilihat adalah bagaimana Anda bisa memformulasikan suatu permasalahan matematika, kemudian juga Anda bisa menggunakan pengetahuan matematika Anda mungkin dalam beberapa konteks yang berbeda, dan juga bisa menginterpretasikan suatu pengetahuan matematika. Ya. Nah, ya Anda bisa baca dengan lebih detail apa yang hendak diukur di penalaran matematika ini. Secara materi, kontennya itu meliputi 4 bidang utama, ini mengenai bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar ya. Karena ini soal tipe baru, mungkin banyak yang masih merasa gamang nanti soalnya seperti apa ya. Memang di website resminya ada contoh-contoh soal, tapi mungkin belum terlalu banyak, jadi kita nggak bisa mendapatkan gambaran yang cukup lengkap tentang seperti apa sih soal-soal penalaran matematika. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa saya membantu suatu platform pendidikan, siswa.com, untuk membuat nanti tujuan jangka jauhnya untuk membuat banyak hal, konten-konten edukasi khususnya matematika, tapi dalam jangka dekat ini kita ingin membantu Anda untuk mempersiapkan SNBT. Nah, beberapa teman-teman di sana sudah berusaha untuk membuat soal-soal penalaran matematika. Nanti kita sedikit lihat seperti apa soalnya ya. Yang kurang lebih topiknya terkait keempat hal ini, yang mungkin dalam satu teks itu mungkin bisa ditanyakan beberapa hal sekaligus. Misalkan ada soal yang menampilkan data-data, nanti ditanyanya mungkin ada tentang bilangan dan sekaligus aljabar selain menanyakan tentang statistiknya ya. Jadi bisa muncul dalam berbagai bentuk ya. Oke, kita lihat ini di website siswa. Ini ada banyak hal, ada subtes, semua subtes yang diujikan di SNBT. Kita bisa lihat ke penalaran matematika. Ini ada problem set dan ada uji pemahaman. Problem set adalah soal-soal latihan Anda untuk drilling, sedangkan uji pemahaman nanti Anda mengerjakan soal yang serupa tapi dengan constraint waktu tertentu. Dan Anda bisa menyelesaikannya dalam waktu sekian. Sedangkan untuk problem set ini waktunya tidak dibatasi. Anda bisa mencoba membuat Anda paham sesuai dengan kecepatan Anda masing-masing. Oke, kita lihat di sini misalkan ada soal. Ini settingnya mirip-mirip dengan penalaran matematika tadi. Ada ada sebuah teks gitu, kemudian ada soal ya. Teks yang sama, kemudian ya mungkin teksnya agak sedikit berbeda gitu, kemudian pertanyaannya terkait dengan teks tersebut ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Mungkin bagi Anda yang pernah melihat video tentang siswa.com sebelumnya, Anda mengetahui bahwa di siswa.com ketika Anda diberikan sebuah soal dan Anda sudah mengerti, Anda bisa mencoba untuk mengecek pemahaman Anda itu dengan mengenerate soal yang baru yang serupa. Jadi misalkan kalau Anda submit yang ini ya, kemudian ini salah, Anda bisa reset ya. Dengan mereset ini maka soalnya akan mirip tapi berbeda. Nah, tadi rata-rata ini angka di sininya 8,5, sekarang di sini jadi 10. Jadi ini
bagus sekali untuk mengecek bahwa ketika Anda membaca solusi, katakanlah, misalkan, Anda memahaminya dengan betul-betul dengan baik. Karena kalau Anda memahami dengan baik, Anda bisa mengerjakan ulang soal yang serupa. Ya, jadi seperti itu apa yang dimiliki oleh siswa.com. Nah, seminggu yang lalu saya udah mengundang beberapa tester untuk mencoba-coba dan memberikan feedback apa saja yang bisa diperbaiki di platform siswa. Beberapa feedback sudah kita perhatikan dengan baik dan sedang kita lakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan feedback yang diberikan oleh tester. Ya, nanti kita akan coba cek beberapa testimonial dari beberapa teman-teman Anda yang sudah mencoba siswa. Di kemarin yang sudah dimasukkan ke platform sekitar 300 orang ya. Kita lihat nanti testimonialnya seperti apa ya. Oke, ini beberapa feedback dari beta tester. Ini ada Tasha dari SMA Unggulan Siti Arsa Foundation Sukoharjo. Fitur yang ada dalam course ini mudah dipahami dan sangat memadai. Salah satunya terdapat fitur reset, di mana fitur ini menampilkan soal yang memiliki konsep yang sama pada sebelumnya. Menurut saya, adanya fitur reset ini membuat konsep lebih kuat pada saya. Bukan hanya itu saja, setelah kami mengumpulkan jawaban, akan langsung tersedia pembahasan yang detail dan mudah dipahami. Course ini menurut saya sangat bagus secara keseluruhan. Kemudian ada dari Nashila, SMKN 1 Adiwarna. Course-nya sangat oke. Tampilan soal dan pembahasan sangat simple, enak dipandang. Ada satu fitur yang sangat saya sukai, yaitu fitur reset soal. Adanya fitur ini membuat saya mudah dalam mendalami konsep soal. Keren, katanya. Oke. Kemudian ada dari M. Aidan Fathullah, SMA Negeri 1 Cimahi. Course ini sangat membantu, juga sangat menarik, terlebih fitur yang bisa membuat soal setipe, tetapi dengan angka yang berbeda. Menurut saya, fitur ini dapat membuat pemahaman saya lebih dalam lagi dalam soal tertentu. Kurang lebih sama ya. Banyak dari tester menyukai fitur reset. Ini memang jarang Anda punya kesempatan ketika Anda menyaksikan suatu pembahasan atau Anda sudah membaca suatu pembahasan, ketika Anda mau mengujikan apa yang Anda pahami itu, Anda nggak punya kesempatan ya. Tapi dengan adanya fitur reset ini akan keluar soal yang ya kurang lebih tipenya sama. Kalau Anda ngerti yang tadi, harusnya yang ini juga bisa. Oke, ini dari Mutia, SMA Negeri 1 Sukorejo. Salah satu fitur yang saya suka adalah bisa mengulang-ulang soal yang konsepnya sama dengan angka yang berbeda, sehingga apa yang baru saja dipelajari bisa lebih menempel di otak. Dan ini yang kelima dari Naila Ulin, SMA Negeri 2 Ungaran. Saya merasa situs ini sangat membantu, terutama jika dibandingkan course lain. Karena selain soal yang diberikan beragam, banyak fitur dalam situs ini yang diperkirakan dapat sangat membantu saya dalam mempersiapkan SNBT 2023. Nantinya sukses selalu untuk situs siswa dan Pak Bara. Terima kasih ya. Jadi ya setidaknya dari beberapa tester ini merasa bahwa sudah terbantu ya dengan adanya fitur reset, untuk memastikan bahwa apa yang dipahami itu bukan hanyalah suatu pemahaman yang dangkal, yang hanya tahu langkah-langkahnya saja, tapi Anda betul-betul tahu konsepnya dan bisa menerapkan konsep tersebut. Oke, kemudian kemarin beberapa dari beta tester juga berkesempatan untuk mengikuti tryout. Rencananya tryout ini akan dilakukan setiap minggu. Nah, hasil dari tryout ini akan dianalisis dengan menggunakan IRT ya, Item Response Theory, serupa dengan apa yang dilakukan oleh lembaga resmi UTBK ya. Jadi kasarnya dengan menggunakan IRT ini bahwa setiap soal itu tidak berharga sama, tapi ada perbedaan antara satu soal dengan yang lainnya. Nah, satu soal bisa mendapatkan nilai lebih besar kalau soal tersebut dipandang sulit secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan ada suatu soal yang
secara umum banyak yang salah di situ, tapi Anda menjawab dengan benar, maka poin Anda akan lebih besar ketimbang soal di mana mayoritas dari peserta UTBK semuanya menjawab dengan benar. Ya. Jadi ada pembobotan-pembobotan tertentu berdasarkan teori IRT. Ya. Oke, jadi ini misalkan ada item karakteristik curve. Jadi setiap soal punya semacam behavior, punya perilaku tertentu bergantung kepada, misalkan seperti soal yang ini, ini berapa jadi untuk kurva yang ini dia menyatakan bahwa kalau kemampuan seorang siswanya tinggi, maka kemungkinan untuk menjawab soalnya dengan benar juga tinggi, seperti itu kurang lebih ya. Jadi soal yang bagus itu bentuknya seperti huruf S seperti ini. Artinya kalau memang kemampuannya rendah, ya peluang untuk menjawab dengan benar juga rendah ya. Itu juga bisa dianalisis. Nah, setelah melakukan analisis itu nanti akan keluar skor UTBK yang ya tentunya Anda cukup familiar, angka-angkanya mirip-mirip seperti ini. Nanti Anda juga bisa mendapatkan angka skor tersebut kalau Anda mengikuti tryout UTBK di siswa. Oke, bagi Anda yang tertarik untuk berlatih soal-soal UTBK di siswa, nanti sebentar lagi akan dibuka ke publik. Nanti Anda akan masuk ke landing page ini. Ya, ada hal-hal benefit yang bisa Anda dapatkan. Salah satu di antaranya mungkin nanti saya akan memberikan live session mungkin sebanyak 5 kali ya buat para siswa yang daftar di siswa.com ya. Nah, ini yang belum menonton ini bagaimana menggunakan fitur di siswa, Anda juga bisa nonton. Ada Discord, tempat berdiskusi antar sesama Anda. Kalau ada yang mau ngambis bareng bisa janjian di Discord ini. Tadi Anda bisa baca juga sendiri beberapa testimoni yang sudah saya tampilkan tadi sebelumnya ya. Oke, untuk Anda yang tertarik untuk berlatih menggunakan soal-soal yang dibuat oleh tim siswa, Anda bisa nanti di landing page bagian bawah, Anda bisa mencoba dulu secara gratis kalau ingin mengenal dengan lebih intim apa saja fitur yang dimiliki oleh siswa. Nanti setelah Anda mencoba beberapa kali dan Anda merasa cukup yakin bahwa ini akan berguna bagi persiapan Anda bisa mengakses hak penuh. Kemudian Anda bisa bisa menyelesaikan form pembayaran di sini ya. Nah, untuk para pemirsa channel Bermatematika ada potongan harga nih ya, ada kode referral. Jadi Anda masukkan ke kode referral tersebut Bermatematika 2023. Huruf kecil semua, Bermatematika 2023 disambung. Artinya Anda akan mendapatkan potongan sebesar Rp50.000 ya, khusus untuk penonton channel Bermatematika. Ya tentunya boleh siapa saja yang pakai. Anda boleh share kode referralnya ke siapapun yang Anda kenal ya. Oke, seperti itu. Jadi silakan bagi yang ingin berlatih soal-soal di platform siswa, Anda bisa melengkapi form pembayarannya dan nanti mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di sesi live ya. Kita bisa belajar bersama-sama di sesi live kita. Oke, soal berikutnya masih menggunakan gambar yang sama. Misalkan tali kambing pertama ditambahkan di titik A. Kita gambar ulang lagi.
ini A, B, C, D. Jadi kambing pertama ditambahkan di titik A dan kambing kedua ditambahkan di titik C. Panjang tali pertama adalah T meter dengan T-nya di antara 6 dan 9. Karena kita tahu AD-nya sama dengan 9, si kambingnya nggak akan melewati batas persegi panjang ini ya. Kita bayangkan seperti inilah misalkan gambarnya. Ya, dengan titik ini tentunya bisa mentok sampai D ya. Ini ilustrasi saja. Ini sejauh T. Kemudian oke, T-nya di antara 6 dan 9. Jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal sehingga kedua kambing tidak bertemu. Oke, maksimal. Jadi tadi pas kalau maksimal yang nggak boleh adalah ketika dia ini. Ini mungkin gambarnya kurang bagus ya, tapi mudah-mudahan ini masih tetap bisa mengilustrasikan. Tadi panjang AB adalah 12, kemudian panjang AD dia 9. Nah, 9 ini adalah 3 kali 3, kemudian 12 ini 3 kali 4. Berarti menurut triple Pythagoras yang ini berapa nih sisi miringnya? Sisi miringnya adalah 3 dikali 5 ya. Berarti yang kita ketahui adalah panjang tali dari kambing pertama dan panjang tali dari kambing kedua harus kurang dari 15 ya. Oke, ini tadi kita sebut T, ini kita sebut sebagai S saja. S ditambah T kurang dari 15 agar kedua kambing tidak saling bertemu ya. Oke. Nah, nah sekarang berarti ya kita perlu sedikit periksa ya bahwa kalau misalkan T-nya di antara 6 sampai 9 ya. Jadi kan S ini 15 kurang T dan T-nya di antara 6 sampai 9, maka S juga akan sama di antara 6 dan 9. Oke, ini untuk kemudahan soal, kita memperbolehkan si kambingnya saling bersentuhan ya. Saling bersentuhan. Jadi ini S tambah T-nya lebih kecil sama dengan 15. Berarti S-nya di antara 6 dan 9. Nah, kalau S-nya di antara 6 dan 9, maka kalau kita gambar, dia akan menghasilkan setengah lingkaran, seperempat lingkaran penuh juga ya. Jadi di sebelah sini seperempat lingkaran, di sebelah sini juga seperempat lingkaran. Jadi gambarnya nggak seperti ini ya. Gambarnya di sini akan berupa seperempat lingkaran karena kita ketahui bahwa ternyata si S-nya juga di antara 6 dan 9 ya. Nah, ini ketika mereka mentok ya, lingkaran yang ini, jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal, jadi panjang tali keduanya akan maksimal jika S tambah T-nya persis sama dengan 15 ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa hitung luas yang ini ditambah luas seperempat lingkaran yang ini ya. Ini gambarnya kurang bagus. Jadi kita punya daerah merumput kambing yang pertama adalah seperempat lingkaran berjari-jari T, berarti seperempat P V T kuadrat ya, karena V T kuadrat adalah luas lingkaran dengan jari-jari T. Sedangkan luas merumput kambing yang kedua adalah seperempat lingkaran yang jari-jarinya S, tapi S adalah 15 kurang T, jadi seperempat Pi 15 kurang T kuadrat. Dan kita ingin mencari minimum dari ekspresi ini. Oke, kita tulis ulang. Ini sebagai seperempat Pi
T kuadrat, ini kita bongkar, tambah T kuadrat dikurang 30T ditambah 225 seperempat pi 2T kuadrat dikurangi 30T ditambah 225 T. Nah, sekarang kita melengkapkan kuadrat. 2 T dikurangi berapa di sini? Agar nanti ketika dikalikan 2 dikali T dikali ini dikali 2 hasilnya 30 ya. Anda bisa cek ini 15/2. Kenapa? Karena 2 dikali T dikali min 15/2 adalah min 15T. Min 15T ditambah dikali 2 adalah 30 ya. Dan ini sisanya adalah sedemikian sehingga 2 dikali 225/4 ditambah apa? Hasilnya adalah 225. Ini kalau disederhanakan adalah 225/2, berarti tambahnya adalah 225/2 juga. Nah, kita lihat bahwa ini ekspresi ini menghasilkan nilai sekecil-kecilnya ketika bagian yang ini 0. Kalau ini nggak 0, maka nilainya akan lebih besar dari ini. Jadi, secara keseluruhan, ini akan paling kecil ketika ekspresi ini 0, atau ketika T-nya 15/2. Jadi, agar luas daerah merumputnya mencapai nilai minimum, T-nya haruslah 15/2, yang tidak lain adalah 7,5 ya. Sebelum kita tutup, saya perlu mengingatkan bahwa SNBT tinggal sebentar lagi. Pergunakan waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Tidak akan terasa, waktu akan berlalu terasa dengan cepat. Tiba-tiba udah bulan Mei, tiba-tiba besoknya Anda harus melakukan tes ya. Jadi manfaatkan waktu yang ada dan jangan lupa untuk tetap selalu bermatematika. Salam, sampai jumpa di lain